Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Fitri Wafid dari kelas 9I. Saya sekolah di MTSN 2 Kota Surabaya. Kali ini saya akan melaksanakan ujian praktek prakarya dari sekolah yang berupa membuat olahan pangan dari serealia. Dan saya memilih bahan utamanya adalah jagung yang saya akan buat menjadi puding jagung lapis coklat. Bagaimana caranya? Mari ikuti saya. Bahan untuk lapisan pertama: 2 buah jagung manis, santan 500 ml, gula 5 sendok makan, garam setengah sendok teh, dan tepung agar-agar tawar. Kita lanjut ke tahap selanjutnya. Siapkan blender, lalu blender semua jagung yang sudah dipipil tadi. Lalu masukkan santan ke dalam blender agar mudah untuk hancur. Lalu kita tutup blendernya dan nyalakan blender tersebut. Setelah jagung halus, kita matikan blendernya. Lalu kita pindahkan ke dalam panci. Jangan lupa untuk disaring terlebih dahulu ya, karena yang kita pakai adalah airnya. Lalu langkah selanjutnya adalah mengambil sendok atau centong nasi atau apapun saja yang bisa kita gunakan untuk menekan. Tekan, dan tekan sampai semua airnya habis terkuras. Lalu letakkan panci di atas kompor. Kita tambahkan gula, juga garam yang kita siapkan di awal. Juga jangan lupa untuk memasukkan tepung agar-agar tersebut. Setelah itu, nyalakan kompor. Lalu aduk semua bahan hingga tercampur rata dan mendidih. Nah, ini sudah mendidih. Maka langkah selanjutnya adalah menuang semua bahan ke dalam cetakan yang tersedia. Oke, sambil menunggu lapisan pertama mengeras, maka selanjutnya kita membuat lapisan kedua dan ketiga sekaligus. Sudah siap? Bahan yang kita butuhkan adalah tepung agar-agar coklat, susu kental manis, air 600 ml, 1 butir telur, serta gula 5 sendok makan. Oke, lalu kita pecahkan telur terlebih dahulu. Lalu kocok hingga berbusa. Lalu siapkan panci dan masukkan tepung agar-agar, air, serta gula dan susu kental manis. Lalu nyalakan kompornya. Lalu aduk sampai tercampur merata juga mendidih. Setelah mendidih, maka langkah selanjutnya adalah menuangnya ke dalam cetakan, sebab agar-agar sebelumnya sudah mengeras. Masukkan agar-agar coklat ini hanya setengah bagian saja, karena setengahnya lagi akan kita buat menjadi puding busa rasa coklat. Caranya, masukkan telur yang sudah dikocok tadi ke dalam agar-agar coklat ini. Kemudian, kocok lagi hingga merata. Sebaiknya masukkan lapisan busa ini sesaat setelah puding coklat mengeras. Namun, bila dalam keadaan cair seperti ini, biasanya busa akan mengapung dan membentuk lapisan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nah, ini puding yang saya buat sudah jadi dan sudah saya potong-potong tadi, sudah saya kemas, dan sekarang rencananya akan saya jual. Sebelum itu saya akan mencari penilaian dan meminta saran dari saudara saya agar bila ada kekurangan bisa saya perbaiki. Dan sekarang saya akan pergi ke rumahnya terlebih dahulu. Oke, Mbak, ngapunten Mbak. Niki kula ajeng sadean. Monggo niki wonten tester, tolong panjenengan paringi penilaian. Supados mangke wonten menawi wonten kesalahan saged kula perbaiki. Monggo panjenengan coba rumiyin. Pun cocok dek, cuman ini kurang dikit diparingi mesis ya, paringi mesis lebih ono kerenyat-kerenyai ngoten to. Jadi kan lebih menarik sih dilihat ini kan lebih kayak lebih menarik gitu loh. Ngoten. Pun cocok mana itu. Terus niki penyajiannya pripun, Mbak? Nggih, sampean tambahi mesis. Terus mari wonten diparingi tutuk. Sudah, nek menurut kula sing ngoten tok mawon. Niku pun cekap, kurang sedikit hiasan lah ngoten tok. Terus untuk sing niki, untuk yang besar yang Mika, sing Mika niki kirang ageng. Nek ngeten iki sesek kan saaken. Nggih. Nggih. Sendok nggih pun cekap, misal nggak sendok kecil nggih mboten napa mangke disalap teng atase tutupe ngoten. Colasi kan lebih menarik. Ngoten. Oh, nggih. Matur suwun atas ulasanipun, Mbak. Siap. Dari wawancara tersebut, ada dua yang perlu digarisbawahi, yaitu aksesoris dan kemasan. Untuk aksesoris sendiri tadi disarankan untuk menambahkan meses, tapi saya bingung nanti dijual berapa. Sebab harga yang saya pasang sudah lumayan. Untuk yang cup sendiri saya jual dengan harga 3.000, sedangkan untuk yang kemasan Mika saya jual dengan harga 2.000. Karena kemasan cup berisi lebih banyak daripada yang kemasan Mika. Jika total harga beli adalah 20.000, maka dengan plastik Mika 5A seharga 170, maka didapat keuntungan sejumlah 5.620. Namun, dengan kemasan cup plastik 150 ml seharga 400, maka didapat keuntungan 11.200. Untuk kemasan yang saya gunakan di gambar ini adalah ukuran 6A seharga 70 per bijinya. Dengan kemasan ini, keuntungan yang didapat lebih besar daripada menggunakan kemasan 5A, yaitu sebesar Rp7.000. Karena saran dari saudara saya adalah kemasannya lebih besar, maka kita perlu menggunakan plastik ukuran 5A. Namun, karena keuntungannya lebih kecil, maka saya lebih memilih menggunakan kemasan cup. Selain karena hal tersebut, alasan lain saya memilih kemasan cup adalah karena menurut saya terlihat lebih menarik. Oh iya, kemasan yang saya maksud bukan kemasan ini ya, karena kemasan ini terlalu tebal, sehingga harganya mahal. Karena itu, kita menggunakan kemasan plastik 150 ml yang seperti ini. Sebab harganya lebih murah, yaitu Rp400. Karena itu, tips agar penjualan lebih laku adalah perhitungkan harga jualnya. Jangan dijual terlalu mahal, karena nanti tidak ada yang beli. Dan kalau dijual murah, perhitungkan keuntungan yang kita dapatkan. Dan trik untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak adalah menggunakan kemasan yang lebih murah dengan ukuran yang sama. Demikian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.